tetangga kita, Singapura misalkan, itu perkembangan wakafnya luar biasa. Di Malaysia juga begitu. Ada satu perusahaan di Singapura itu bernama Wares, itu dibentuk oleh MUIS, Majelis Agama Islam Singapura. Dan 5 tahun 10 terakhir ini sudah aset wakafnya sudah sekitar 769 juta dolar Singapura ya, kalau dirupiahkan mungkin sekitar hampir 8 triliun. Nah, padahal di Singapura itu adalah minoritas ya, Islam minoritas, masyarakat Muslim minoritas, tapi perkembangan wakafnya luar biasa. Dibandingkan dengan kita Indonesia yang mayoritas Muslim, menurut data dari BWI Badan Wakaf Indonesia, dari sejak 2011 sampai 2018 perkembangan wakaf kita baru mencapai 255 miliar dari proyeksi yang seharusnya bisa tembus sampai 180 triliun. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan malam hari ini kita dapat pencerahan. Alhamdulillah Ustadz Mukhlis sudah membersamai kita. Insya Allah beliau akan menyampaikan tentang Kapita Selekta, putusan dan fatwa tarjih mengenai wakaf kontemporer, perbedaan wakaf uang dengan wakaf menggunakan uang. Nah, insya Allah 30 menit atau 40 menit ke depan dia akan menyampaikan bagaimana hukumnya, aturannya, dan juga bagaimana penggunaannya nanti. Dan nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui chat room atau juga nanti bisa raise hand, kemudian kami beri kesempatan untuk menanyakan secara langsung. Sebelum kita mulai, pengajian Tarjih malam hari ini juga disiarkan melalui YouTube, Tarjih Channel, dan juga Facebook. Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa masuk ke dalam Zoom, bisa mendengarkan, menyimak melalui YouTube ataupun melalui Facebook. Demikian pengantar yang biasa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ustadz Mukhlis. Kepada beliau, kami persilahkan. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an tibyanan likulli syai'in hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Mari untuk kesempatan malam hari ini, yang pertama kali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuajahah, bermuqabalah di majelis kajian keislaman Tarjih Muhammadiyah pada malam hari ini. Nah, ini adalah salah satu nikmat thalabul ilmi yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa berusaha meneladani apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan tuntunkan kepada kita, di mana banyak sekali tuntunan sunnah beliau yang jadi panduan kehidupan kita bersama di dunia ini. Salah satu panduan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang kehidupan kita di dunia ini
di mana salah satu pokok dari unsur hidup kita itu adalah harta. Dan harta dalam pandangan Islam itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid ayat 7 ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu ma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan infakkanlah bagian dari hartamu yang mustakhlafina fih. Kamu sekalian dititipkan, ya, diistikhlaf. Kita diberikan amanah akan harta tersebut. Oleh karena itu dalam Islam, ya, seluruh apa yang ada di alam semesta ini, termasuk apa yang ada pada kita, khususnya terkait dengan harta, itu adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya, ya, seluruh apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita atur, ya. Baik itu cara kita memperoleh harta tersebut, cara mengelolanya, dan kemudian mentasarufkan. Mentasarufkan itu membelanjakan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan harta itu sendiri adalah bagian pokok yang diatur, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau kita cek dalam Al-Qur'an, ya, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala, perintah al-amru maupun an-nawahi, larang-larangan Allah itu pasti salah satu muaranya bertujuan untuk menjaga agar harta yang dititipkan Allah kepada kita itu maslahat. Maslahat itu bisa kita artikan teratur, ya. Maslahat itu bisa kita artikan seimbang. Maslahat itu bisa kita artikan berkeadilan, ya. Sehingga harta itu kita peroleh dengan jalan yang baik, ya, dikelola dengan cara yang baik, yang halal, yang thayyib, dan kemudian kita belanjakan sesuai dengan aturan-aturan Allah yang menitipkan harta tersebut, bukan aturan kita. Ini perlu menjadi catatan, ya. Jadi kita dalam Islam ini, ya, diajarkan bagaimana cara mengelola harta, mendapatkan harta, membelanjakannya itu sesuai dengan aturan Allah, bukan aturan manusia. Karena kalau aturan manusia, ya, nanti pasti akan berdampak pada keteraturan harta tersebut. Nanti bisa chaos, ya, bisa kacau harta manusia itu. Ya. Nah, salah satu, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dan terkait dengan pengelolaan harta itu adalah wakaf itu sendiri. Ya. Dan tadi sudah disinggung oleh moderator bahwasanya wakaf ini sekarang sedang naik daun, ya. Kita umat Islam memberikan banyak perhatian terhadap wakaf ini, ya, di mana pemerintah sendiri pun juga memberikan banyak perhatian, ya, dikarenakan memang manfaatnya, ya, itu tadi kalau sudah aturan Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya sangat luas sekali untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Maka kemarin saya diminta untuk menjelaskan tentang, kita sama-sama belajar tentang wakaf uang dan wakaf melalui uang itu sendiri. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, yang ingin kita coba bahas adalah, mengapa harus wakaf gitu, ya. Kalau selama ini kita mengetahui, ya, kita diminta untuk banyak berinfak, bersedekah, ya, juga diwajibkan untuk menunaikan zakat, ya. Tapi untuk wakaf ini mengapa gitu? Nah, tentu jawabannya banyak sekali, ya. Tapi paling tidak ada dua hal
ya terkait dengan jawaban mengapa wakaf itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya. Yang pertama jelas ini terkait dengan pahala ya jariah ya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus. Jika kita mewakafkan harta kita ya, sebagaimana yang saya tunjukkan di beberapa gambar di slide ini, kita tahu yang pertama itu adalah gambar dari Masjid Nabawi. Kemudian di sampingnya ada Masjid Kuba. Itu adalah masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berhijrah ke Madinah, ya, di mana kedua-duanya ini juga berasal dari wakaf. Di sampingnya ada kebun kurma, itu juga wakaf dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah teladan bagi kita ya untuk melaksanakan syariat wakaf ini. Ya, jadi tidak hanya mensyariatkan, tapi juga memberikan teladan dengan melakukan wakaf secara langsung. Yang sampai sekarang ya kita bisa melihat ya wakaf Rasulullah SAW itu ketika kita melakukan umroh atau haji di Masjid Nabawi ya, atau ke Madinah ya. Kemudian di bawahnya itu ada wakaf Umar bin Khattab ya, di mana ada hadisnya yang terkenal yaitu wakaf kebun ya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di Khaybar ya. Ini sampai sekarang masih terlihat wujudnya ya. Terus menerus ya dijaga ya. Di sampingnya ada wakaf sumur yang dilakukan oleh wakifnya adalah Sayyidina Utsman ya. Utsman bin Affan ya. Ini namanya bi'ru rumah ini ya, atau sumur rumah ya, yang sampai sekarang masih bisa dimanfaatkan dan saat itu sangat berpengaruh terhadap sumber penghidupan kaum muslimin yang sangat membutuhkan mata air ya. Beliau belinya dari seorang Yahudi ya. Dan kemudian yang di bawahnya adalah wakaf Utsman bin Affan juga sama, yang sekarang menjadi perumahan ya di kota Madinah ini. Jadi pahalanya Masya Allah ini mengalir sampai sekarang. Kita bisa bayangkan 1400 tahun lalu diwakafkan, tapi pahalanya masih mengalir kepada sahabat Utsman, sahabat Umar, dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Termasuk ya ada salah seorang ulama dari Indonesia namanya Habib Buga Al-Asyi. Nah, ini mewakafkan tanahnya ya untuk para jamaah haji yang berasal dari Aceh. Ya. Dan kemudian sampai sekarang ya tanah wakaf itu dibangun hotel ya, yang kemudian dikelola dengan baik, dimanage dengan baik sehingga ya manfaatnya ya itu bisa dirasakan salah satunya oleh mereka para jamaah haji yang berasal dari Aceh, di mana setiap jamaah haji dari Aceh, misalkan katakanlah ya kloter dari Aceh itu ada sekitar 5.000 orang ya, itu masing-masing mendapatkan sekitar 4 juta rupiah ya. Jadi bisa dikalikan sekitar 20 miliar yang dibagikan tiap tahun kepada para jamaah haji yang berasal dari Aceh. Karena memang ikrarnya, ya, ikrar wakafnya dari Habib ya, Al-Asyi ini, ya, digunakan peruntukannya wakafnya ini untuk tempat tinggal ya, jamaah haji yang berasal dari Aceh. Dari mana itu? Ya,
uang 20 miliar yang dibagikan setiap tahun kepada mereka para jamaah haji dari Aceh, dari keuntungan pengelolaan hotel ya sekitar 40%, ya. 60%-nya kembali kepada pengelola hotel itu, 40%-nya itu diserahkan manfaatnya kepada mauquf alaih, penerima wakafnya ini, ya. Manfaatnya itu yaitu para jamaah haji dari Aceh. Nah, itu manuskrip ikrar wakafnya masih terlihat di situ, ya. Nah, kemudian yang ini, ya, wakaf terkait dengan bidang pendidikan, ya. Jadi wakaf itu sangat luas sekali manfaatnya, termasuk dalam bidang pendidikan ya umat Islam. Ya, di situ ada Al-Azhar University di Kairo di Mesir, ada Universitas Qarawiyyin ya di Maroko, ya, di mana kedua universitas ini ya didirikan dan dikelola ya berdasarkan wakaf. Sehingga ya kita bisa lihat sekarang seluruh mahasiswanya khususnya untuk S1 sarjana itu semua kebanyakan digratiskan, tidak membayar sedikit pun. Membayar gaji dosen-dosennya, ya, mendirikan asrama ya untuk para mahasiswa asing yang datang dari seluruh penjuru dunia, diberikan makan di asrama, ya, diberikan beasiswa, itu semua berasal dari wakaf. Kita bisa bayangkan itu. Ya, kalau kita pergi ke kota Kairo, itu di sana ada satu kompleks, ya, madrasah misalkan, di situ ada masjid, kemudian ada rumah untuk pengajarnya, ustadznya, ada asramanya di sampingnya, ya, kemudian ada dapurnya ya, untuk memasak itu, sampai kemudian ada di depannya didirikan toko untuk dijadikan tempat jual beli atau bisnis ya, perdagangan, sehingga satu komplek wakaf itu macam-macam ya, sehingga ya murid-muridnya dan gurunya itu dibiayai dari toko yang di depan itu disewakan untuk pusat perdagangan. Itu menarik sekali itu ya. Nah, yang menariknya ada salah seorang peneliti dari barat namanya Gaudiosi. Nah, ini dia berpendapat bahwasannya sistem wakaf umat Islam ini mempengaruhi ya pendirian dari universitas-universitas di barat, di Eropa, di Amerika ada Oxford ya, ada Harvard ya, ada Stanford ya. Yang masing-masing ini mereka juga mempunyai sistem wakaf namanya endowment fund. Ya. Jadi ternyata sistem wakaf yang digunakan oleh universitas-universitas di barat ini itu dipengaruhi oleh sistem wakaf dalam Islam. Mereka namanya bukan wakaf tapi endowment fund. Ya. Anda bisa bayangkan ya, di Universitas Oxford itu ada sekitar 500 triliun dana wakafnya itu yang digunakan untuk biaya operasional pendidikan universitas tersebut. Ini menarik sekali ini. Sehingga apa? Bisa memberikan banyak beasiswa dan lain sebagainya kepada para mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Dan ingat, ini dipengaruhi oleh sistem wakaf Islam itu sendiri. Nah, dan jika kita berbicara tentang wakaf, ya, itu yang paling menarik adalah ketika wakaf dipraktekkan di masa dinasti Utsmaniyah atau Ottoman ini ya. Ya, kita bisa lihat kalau pergi ke Istanbul itu masih banyak peninggalan-peninggalan dari dinasti Utsmaniyah ini, termasuk yang paling tengah itu rumah sakit wakaf ya dari dinasti Ottoman gitu ya. Termasuk ya dinasti Utsmaniyah ini pernah membuat jalur rel kereta api dari Istanbul ya itu sampai ke Hijaz, sampai ke Madinah dan juga Mekah ya. Itu juga berasal dari dana wakaf. Kita bisa bayangkan itu ya. Jadi
Ini menarik sekali. Oleh karena itu, saya kira kalau sekarang ada semangat untuk mengembangkan ya kembali wakaf ini sangat menarik sekali. Nah, ini saya tampilkan beberapa gambar tentang wakaf Muhammadiyah. Ya. Dan mengapa wakaf? Ya, karena ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat itu ya bisa untuk mengentaskan kemiskinan, ya, membiayai pendidikan, kesehatan, ya, dan berbagai macam bidang lainnya ini ya. Di situ kita mengenal ada Rumah Sakit Romani Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah Semarang. Itu wakifnya adalah Haji Romani ya. Dan beberapa wakif yang lain yang mewakafkan satu bangsal ya. Beberapa bangsal pasien itu juga diwakafkan ya. Kemudian ada yang terbaru adalah pesantren wakaf Trend Science ya di Sragen ya. Itu membuka wakaf produktif pisang Cavendish gitu ya. Ya, jadi hasilnya dari tanah wakaf itu ditanami pohon pisang dan hasilnya itu kemudian ya bisa bermanfaat untuk membiayai pendidikan santri-santri atau murid-murid di Trensen ini. Ya. Dan yang terbaru adalah kemarin pimpinan wilayah Muhammadiyah ya itu mendapatkan wakaf ya, diamanai wakaf dari suami istri ya, ya yang dimanfaatkan untuk operasional dakwah Muhammadiyah. Nah, kita juga nanti kita akan sampaikan beberapa lembaga ya wakaf Muhammadiyah. Ya, ada Badan Wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Jariyahmu, ya, PWMDIY dan lain sebagainya yang sedang berusaha menggerakkan kembali semangat berwakaf ya, di Muhammadiyah. Nah, hadirin rahimakumullah, sampai kita kepada pertanyaan apa sih sebenarnya itu wakaf ya. Ya, secara bahasa wakaf itu berasal dari kata ya, waqafa yaqifu ya, wakfan yang artinya berhenti atau menahan sesuatu ya. Di mana menurut istilah fikih ya, wakaf itu adalah ya habsu ainul mal ya. Jadi menahan pokok harta benda wakaf itu dan kemudian menyalurkan manfaat ya, tasbilul manfaah ya atau hasilnya kepada mereka al-mauquf alaih gitu ya. Nah, dan pengertian ini kita salah satunya kita ambilkan dari himpunan putusan tarjih ya atau biasanya ada yang apa namanya mengenalkan ya himpunan putusan tarjih itu bahasa Arabnya Kitabul Hifti, kitab HVT gitu ya. Ya biar ada Arab-Arabnya gitu ya. Kitabul Hifti ya. Itu silahkan Bapak Ibu semuanya hadirin bisa buka di Kitabul Wakaf ya. Ya, itu sudah saya kira sangat baik sekali sebagai panduan kita sehingga sampai sekarang Muhammadiyah menurut beberapa penelitian dari para peneliti itu menjadi salah satu pelopor manajemen ya gerakan wakaf khususnya di Indonesia. Jadi tidak hanya zakat, ya, tidak hanya infak, sedekah, tapi juga wakaf itu sendiri. Karena apa? Pada tahun 1952, ya, Majelis Tarjih, ya, itu bisa Anda bayangkan ya, sudah menfatwakan kebolehan dari yang namanya wakaf uang atau wakaf an-nuqud. Ya. Kita bisa baca di situ, wa idza tasallamta nuqudan lil auqafi, ya au asob tamal wakfi fatasarruf fiha bikulli riayatika. Ya, jadi jika kamu menerima wakaf nukut ya, wakaf uang, wakaf tunai itu bahasanya sekarang. Itu kamu harus belanjakan dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jangan sampai ya itu menjadi kanzan mal'unan, ya, harta yang bisa menjerumuskan kamu kepada kehancuran gitu, dilaknat kamu ya. Jadi tugas nazir di sini termasuk Muhammadiyah
ini menjadi amanah yang berat yang harus dikelola dengan baik. Dan insya Allah ya, Nazir Muhammadiyah ya, baik itu di majelis wakaf dan lain sebagainya, termasuk kita semuanya yang mengelola amal usaha Muhammadiyah yang kebanyakan juga berasal dari wakaf ya, ini insya Allah amanah gitu ya. Nah, selanjutnya dalil ya, syariat wakaf, karena biasanya warga Muhammadiyah itu pasti bertanya apa sih dalilnya dari perbuatan ini gitu ya. Nah, ini menarik ini ya. Jelas memang kata wakaf itu sendiri tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tapi ya ini tercakup dalam kata sedekah ya, atau kata infak itu sendiri. Ya. Nah, sering kalau wakaf ini dinisbahkan dalilnya di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Di mana asbabun nuzul dari ayat ini adalah ya, pada suatu hari ada salah seorang sahabat ya, bernama Abu Tolhah gitu ya. Ini ketika mendengar ayat ini kemudian teringat dengan kebunnya ya, namanya Buraiha itu ya, yang dia sangat mencintai ya kebun ini ya. Karena lantanul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa memperoleh kebaikan itu sebelum kamu menginfakkan, memberikan sebagian harta yang paling kamu cintai. Ya. Maka sahabat Abu Tolha ini berkata kepada Rasul, ya Rasul, saya punya kebun yang sangat saya cintai. Maka apa kata Nabi? Ya, dalam asbabun nuzulnya itu, ya kalau kamu seperti itu berarti bisa kamu sedekahkan, kamu infakkan hasilnya kepada kerabatmu maupun kepada masyarakat ya, anggota dari kaummu, kabilahmu. Nah, gitu. Nah, dari sini ya kemudian dengan memakai kaidah tafsir gitu ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab, maka wakaf ya itu bisa dimasukkan di dalam bagian infak ini gitu ya. Karena namanya sedekah, infak ya, termasuk zakat dan kemudian wakaf ini bagian dari istilahnya tabarruk ya, pemberian ya. Jadi akad memberi ya di dalam Islam itu sendiri. Ya, karena nanti ada akad bisnis, ada juga akad sosial. Nah, gitu ya. Nah, sedekah dan lain sebagainya ini bagian dari istilahnya akad tabarruk, yang fungsinya ya untuk sosial dan memiliki kemanfaatan secara umum gitu ya, selain bernilai ibadah. Dan kemudian dari hadis, ini hadisnya sangat masyhur terkenal ya, idza matal insan in qata'a anhu amalu illa min salasah. Itu sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu. Ya, apabila manusia meninggal ya terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, sedekah jariah di sini oleh para ulama dimaksudkan salah satunya utamanya yaitu kepada wakaf itu sendiri. Kenapa? Karena pahalanya terus-menerus mengalir ya, tidak terputus gitu. Sebagaimana tadi wakaf dari sahabat Utsman, sahabat Umar, dan lain sebagainya. Nah, di sampingnya, ini saya langsung kutipkan mengenai dalil kebolehan dari wakaf uang tadi. Ya, karena kebanyakan dari kita, ya selama ini dalam alam pikiran kita yang namanya wakaf itu hanya tanah, ya, yang nanti peruntukannya untuk dibangun masjid, ya, atau dibangun madrasah, sekolah, ya, atau untuk makam, itu fenomena umum ya. Akan tetapi sebenarnya wakaf lebih luas dari itu. Jika kita melihat tadi dalam sejarah dinasti Utsmani ya. Tadi ketika Habib Al-Asy tadi, Habib Buga tadi, ya ulama dari Aceh tadi, ya kemudian dibangun hotel di situ ya. Jadi tidak hanya dibangun masjid ya,
tidak hanya wakaf yang terkait dengan sekolah, ya madrasah dan lain sebagainya. Ya. Dari sahabat Az-Zuhri, mohon maaf, tabi'in ini ya, ahli hadis ya. Ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Waso ya, dalam kitab wasiat ya. Imam Az-Zuhri qala berkata ya, "Fiman ja'ala alfa dinarin fi sabilillah ya, dafaha ila gulam lahu tajir yattajiru biha wa ja'ala ya ribhuhu sadaqatun lil masakin wal aqrabin." Ya. Imam Zuhri ini meriwayatkan dalam Sahih Bukhari tentang seorang yang mewakafkan 1000 dinar ya, di jalan Allah. Kemudian apa? Uang tersebut diberikan kepada gulam pembantunya dan kemudian diinvestasikan. Dan hasil dari investasi itu, keuntungannya itu disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin dan para kerabat, ya, al-aqarib gitu ya. Maka dari sini para ulama berpendapat bahwasanya kebolehan mewakafkan uang. Ya, nanti kan kita bahas secara lebih detail di bagian selanjutnya ya. Kemudian juga ada di dalam kitab ya Hasyiah Ibnu Abidin ya, juga ya terkait dengan kebolehan wakaf uang ini gitu. Jadi biasanya warga Muhammadiyah ini kalau sudah dijelaskan, oh ada dalilnya gitu ya, terutama dari Al-Quran dan hadis, insya Allah gitu ya, akan segera melaksanakan apa yang telah dituntutkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu. Nah, yang menarik di sini, ya kadang-kadang kita sering muncul pertanyaan apa sih perbedaan dari zakat, sedekah, infak, dan wakaf itu sendiri. Karena kadang-kadang kita menyamakan gitu ya. Infak dengan wakaf, ya sedekah ya sama saja. Atau dengan hibah itu sama saja. Gitu. Padahal ada perbedaan, khususnya kaitannya dengan zakat. Ya. Mulai dari hukumnya, yang wajib itu hanya zakat, yang lainnya adalah sunnah. Waktunya, kalau zakat itu ditentukan, ya ada haulnya. Nah, kalau zakat pertanian ketika panen, ya menghasilkan, nanti ada zakat profesi, ya ini ketika menghasilkan, ya. Tapi untuk wakaf, infak dan sedekah ini waktunya fleksibel, kapanpun bisa, gitu ya. Kemudian penerimanya juga fleksibel. Kalau zakat itu sudah ditentukan, kan 8 golongan, 8 asnaf gitu ya. Ya. Kalau wakaf ini fleksibel ya. Termasuk hartanya ya dan bendanya dan lain sebagainya ya. Itu wakaf ini memiliki fleksibilitas ya. Bisa harta itu dikelola terlebih dahulu, bisa langsung. Ya, maka nanti ada namanya wakaf uang, ya, wakfun nukut, dan ada wakaf melalui uang atau wakaf ya abron nukut, gitu ya, melalui uang, gitu. Ya. Jadi wakaf ini lebih fleksibel sehingga kemanfaatannya ya daya jangkaunya ini lebih luas dari zakat itu sendiri. Pengembangannya ya dan lain sebagainya lebih luas, lapangan istihadnya dari zakat itu sendiri. Nah, terkait dengan unsur pelaksanaan wakaf, di sana ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya. Nah, kalau kaitannya dengan wakaf biasanya kita mengenal rukun wakaf ya. Ada wakif, ya ada mauquf bihi, ada mauquf alaih. Kemudian ada sigohnya. Kalau wakif itu orang yang mewakafkan hartanya, mauquf bihi harta yang diwakafkan, mauquf alaih penerimaan manfaatnya ya. Kemudian pernyataan wakaf atau ikrar wakafnya ya di situ nanti sudah dijelaskan oleh para ulama sendiri, dibahas ya. Tapi paling tidak ada 4 unsur ini ya yang terkait dengan proses wakaf itu sendiri. Nah, kemudian untuk macam-macam wakaf ya. Yang pertama berdasarkan jenis bendanya, ada wakaf bergerak ya. Ini contohnya wakaf uang ya.
termasuk di dalamnya ada namanya surat obligasi syariah nanti, ada saham ya yang syar'i, yang syariah, saham Islam, dan ada yang tidak bergerak. Ini sudah populer, ada tanah, ada kendaraan, ada bangunan ya, termasuk hak cipta, ya, wakaf buku dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian berdasarkan penerimanya ya, itu ada namanya wakaf ahli. Ya, seperti tadi Abu Tolhah mewakafkan kebunnya tadi, dan kemudian penerima manfaatnya itu diberikan untuk keluarganya, dan boleh ini. Ya. Ya. Atau ya untuk masyarakat luas, khairi, umum, atau bisa kedua-duanya. Maka nanti kita mengenal ada namanya wakaf ahli. Wakaf yang memang diperuntukkan untuk keberlangsungan keluarga itu. Ya, misalkan satu keluarga itu mempunyai toko atau mempunyai usaha, dan kemudian ya ini tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tapi harus terus-menerus dipelihara untuk keberlangsungan kemanfaatan keturunan keluarga tersebut. Ya, ini jumlahnya sangat besar dulu ya. Di dalam sejarah Islam ya, itu banyak sekali wakaf ahli. Ya. Kemudian ada wakaf untuk khairi umum, ya ini kemanfaatannya untuk masyarakat luas atau untuk kedua-duanya. Kemudian berdasarkan manfaatnya ada namanya ya, a'yan atau barang, ya. Karena memang tadi ya definisi wakaf memang kebanyakan terkait dengan habsul ain ya, barangnya itu, bendanya itu ya, menahan pokok bendanya itu. Tapi ya ada juga dalam perkembangan ijtihad terbaru di dalam wakaf ya, ada namanya abdannya ya, itu wakaf abdan atau wakaf jasa profesi ya. Maka jamaah di sini yang misalkan aktif menjadi pimpinan Muhammadiyah di cabang, di ranting, ya itu bisa jadi termasuk mewakafkan ya waktunya, ya mewakafkan profesinya, yang dokter ya di PKO ya, yang perawat, yang guru ya, itu bisa menjadi wakaf profesi itu sendiri. Nah, kemudian berdasarkan aspek pemanfaatan benda, ada yang langsung ya diterima manfaatnya. Misalkan kalau kita mewakafkan tanah langsung ya itu dibangunkan masjid ya, itu namanya wakaf mubasyir. Dan juga yang wakaf istismari yang harus diproduktifkan. Jadi tidak bisa langsung diterima manfaatnya, tapi harus dikelola terlebih dahulu sehingga menghasilkan manfaat. Ya, misalkan diinvestasikan atau dibuat skema sewa ya untuk bangunan dan lain sebagainya, kemudian hasilnya itu baru bisa dimanfaatkan, diberikan kepada mereka para penerima atau mauquf alaihnya. Kemudian untuk peruntukan harta benda wakaf ada umum ya. Maksudnya apa? Ini tidak disebutkan secara spesifik dalam ikrar wakafnya. Ini untuk apa peruntukannya? Misalkan Haji Rumani ya yang mewakafkan tanahnya ini, oh ini untuk dibangun rumah sakit. Nah, berarti itu sudah disebutkan secara khusus peruntukannya untuk ini. Tapi ada juga yang sifatnya umum. Misalkan itu untuk wakaf untuk kepentingan dakwah Islam. Nah, ini yang kita harapkan seperti ini dia. Tidak meskipun itu hak mereka para wakif, tapi ya untuk pembangunan ke depan ya pengembangannya lebih enak kalau yang dalam ikrarannya itu disebutkan untuk umum gitu ya, misalnya untuk fisabilillah gitu ya, sehingga nanti bisa kemanfaatannya bisa lebih besar gitu. Dan kemudian berdasarkan jangka waktunya ada namanya wakaf mu'abbad, selamanya ya, tidak dibatasi oleh waktu, tapi ada juga yang mu'aqqad ya. Misalkan kita nanti mewakafkan kamar kos ya, yang biasanya di kota ya itu punya investasi rumah kos ya, rumah kos ini saya wakafkan ya selama setahun 2 kamar kos ya, jadi hasilnya ya sewa dari kamar kos selama setahun ini nanti bisa diwakafkan. Nah, jadi sangat fleksibel sekali wakaf itu. Dan
terkait dengan kepemilikan ini, ya, pelaksanaan wakaf juga harus melalui unsur berikut. Harus ada wakif, harus ada nazir. Nah, nazir itu adalah pengelola ya, yang diamanahi wakaf, harta wakaf ini, dan Muhammadiyah termasuk yang resmi menjadi nazir wakaf, ya, baik nazir wakaf secara umum maupun nazir wakaf uang. Kemudian ada ikrar wakaf, ya, termasuk harus disebutkan peruntukan harta benda wakaf itu untuk apa, ya, dan juga jangka waktu wakaf, muakot atau muabad tadi. Nah, untuk selanjutnya, ya, ini biasanya kita sudah mengetahui semuanya tentang mekanisme cara, ya, tata cara berwakaf khususnya tanah ini ya. Ini saya ambil dari Badan Wakaf Indonesia, ya. Dimana kalau kita ingin mewakafkan tanah, ya kita pergi ke kantor urusan agama, ya. Di sana kita menyiapkan sertifikat tanah, ya. Kemudian kita mencari saksi, termasuk nazir sendiri. Misalkan kalau nazirnya kita minta Muhammadiyah, ya harus hadir di situ, ya. Dan kemudian kita sebutkan ikrarnya peruntukannya untuk apa, ya. Misalkan untuk kemarin ya Hajah Tutik itu ya yang mewakafkan geraha, ya, itu kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, ya, itu untuk kepentingan dakwah Islam, ya. Sehingga sekarang wakafnya itu gedung yang ditaksir sekitar 7 miliar itu ya nilai ekonominya itu dipakai untuk kantor operasional Lazismu dan Badan Nazir Wakaf Uang Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kita sampai kepada inti dari pembahasan pada malam hari ini, hadirin sekalian, yaitu tentang apa itu sih yang dimaksud dengan wakaf uang dan perbedaannya dengan wakaf melalui uang. Ya, judulnya sangat spesifik yang diberikan kepada saya. Nah, wakaf uang atau wakaf nuqud, ya, itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu, muakot tadi, atau selamanya, untuk dikelola secara istismari atau produktif. Ya, sehingga tidak bisa langsung manfaatnya, hasilnya itu saat itu ya, harus menunggu dulu. Ya. Entah itu nanti di investasinya lewat skema apa gitu ya, bisa reksadana, ya, sukuk dan lain sebagainya ya, atau surat obligasi syariah ya. Dan kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah. Ya, bisa untuk membiayai gaji imam masjid ya, atau tukang azan muazin ya. Ini jarang ya kalau di Timur Tengah itu yang namanya imam dan muazin itu digaji oleh pemerintah lewat namanya Kementerian Wakaf. Jadi digaji dari harta wakaf. Harta wakaf yang dikelola tadi, diproduktifkan. Nah, saya kira nanti tambah semangat itu ya kalau para imam dan tukang azannya itu diberikan gaji ya, itu semangat sekali itu nanti azannya itu ya. Nah, yang kedua wakaf melalui uang atau wakaf abro an-nuqud. Ya, ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung. Contohnya biasanya pimpinan cabang ranting Muhammadiyah ingin mendirikan masjid kemudian melakukan lelang ya tanah ya. Ya, siapa yang ingin berwakaf ya pengadaan tanah ya untuk masjid. Nah, kemudian masing-masing ya jamaah itu menyumbangkan, mewakafkan uangnya ya. Dan kemudian setelah terkumpul dibelikan tanah dan kemudian dibangun masjid di situ. Artinya apa? Sama juga untuk kepentingan ibadah maupun bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum, untuk sekolah, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka perbedaannya ya, kalau dalam wakaf uang ya, uang di sini itu diposisikan sebagai objek atau harta wakaf itu sendiri.
Nah, kok bisa? Ya. Padahal kan kita tahu yang namanya uang dalam Islam itu bukan objek jual beli, tidak bisa diperjualbelikan, tapi hanya sebagai alat tukar. Ya. Nah, gitu. Nah, ini terkait dengan beberapa pendapat ya oleh para ulama ya. Yang dimaksud dengan uang di sini itu bukan zatnya, tapi nilainya. Nah, gitu ya. Jadi menahan pokok ya, nilainya ya, dan kemudian apa? Manfaatnya itulah yang bisa digunakan. Ya. Sedangkan kalau kita wakaf melalui uang atau wakaf abron nukut itu kita memberikan sejumlah uang untuk dijadikan sebagai harta benda wakaf tadi. Ya. Artinya apa? Ya, uang di sini dijadikan sebagai perantara, bukan objek atau mauquf bihi atau harta wakafnya itu sendiri. Ya. Dan kemudian kalau wakaf uang itu memang harus dikelola oleh nazir wakaf uang khusus. Ya, hadirin sekalian. Ya, karena apa? Ini terkait dengan penggalangan dana ya banyak orang gitu ya, yang harus kita pertanggungjawabkan secara profesional. Maka sudah ditunjuk lembaga-lembaga keuangan, bank syariah maupun BPRS syariah. Contohnya kemarin alhamdulillah bank syariahnya punya pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta, BDW BPRS Bangun Derajat ya, warga itu sudah resmi menjadi lembaga keuangan syariah PWU, pengelola wakaf uang. Ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara legal hukum ya, tidak hanya sekedar menghimpun uang, tapi kemudian mengelolanya dengan baik, bekerjasama dengan nazir, dalam hal ini adalah Muhammadiyah. Nah, sedangkan wakaf melalui uang ini memang juga harus dikelola oleh nazir yang legal dan profesional ya, tapi tidak secara khusus, yaitu nazir wakaf uang. Ya, dan alhamdulillah Muhammadiyah sudah resmi menjadi nazir wakaf uang. Sehingga Bapak Ibu semuanya yang aktif di amal usaha bisa mengelola dengan resmi sekarang. Kalau sebelum resmi ini ya bisa dianggap ilegal gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya sudah resmi menjadi nazir wakaf uang. Dan untuk wakaf tunai ini ya sudah banyak keluar fatwa-fatwa kebolehannya, mulai dari Majelis Tarjih tadi sejak tahun 1952, kemudian Majma' Al-Fiqih Al-Islami di Jeddah, ya ini adalah wadah para ulama negara-negara Islam lewat Badan Organisasi Konferensi Islam itu sudah membolehkan, termasuk Majelis Ulama Indonesia sendiri pada tahun 2002 ya. Ya, karena tadi ya intinya wakaf di sini adalah menahan pokok harta wakaf itu sendiri dan kemudian menyalurkan ya, memberikan manfaat dari harta wakaf tersebut ya. Nah, untuk tata cara wakaf beruang ya, tata cara wakaf uang ya, ini Bapak Ibu semuanya sekarang bisa berwakaf dengan mudah lewat akun ya, virtual account banyak sekali sekarang, tinggal debit saja gitu ya, dari rekening Bapak Ibu semuanya ya, sehingga sekarang insya Allah dengan wakaf uang ini semua bisa berwakaf, tidak harus menunggu punya tanah yang luas ya, Bapak Ibu semuanya bisa berwakaf ya. Ya, misalkan kita pergi ke LKSPWU tadi ya, lembaga keuangan syariah penerima atau pengelola wakaf uang, dalam hal ini adalah tadi BPRS BDW Bangun Derajat Warga ya, itu kemudian menerima itu dan mengelolanya bekerjasama dengan Nazir Wakaf Uang Muhammadiyah, ada Jariyahmu ya, punya PBM Yogyakarta, ada juga Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, ini saya kira sudah aktif lama ya, mengelola wakaf uang dengan sangat baik ya.
Dan ini menjadi contoh untuk, saya kira, untuk wilayah-wilayah Muhammadiyah yang lain gitu ya. Nah, baru kemudian nanti wakaf uang itu dihimpun di situ, kemudian diinvestasikan ya, dan dijamin ya tidak boleh berkurang pokok ya dari uang tersebut ya. Jumlahnya tidak boleh berkurang. Ya, nanti ketika ada problem apa namanya? Inflasi dan lain sebagainya, nah ini penting sekali diperhatikan oleh nazir wakaf. Oleh karena itu memang nazir wakafnya harus profesional ini ya. Tidak bisa jadi sampingan atau sambilan saja ini gitu ya. Baru kemudian bagi hasilnya nanti ya, misalkan dari wakaf uang yang terkumpul yang digunakan untuk melakukan pembiayaan ya, memberikan modal kepada pengusaha yang membutuhkan, baru kemudian nanti bagi hasilnya itulah yang digunakan untuk disedekahkan manfaatnya ya. Nah, nazir nanti mendapatkan berapa persen ya? Kalau menurut undang-undang wakaf ya tahun 2004 yaitu 10% ya, mendapatkan boleh mengambil untuk kemanfaatan dari hasil wakaf uang tersebut. Nah, ini saya berikan laporan ya, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, berapa dana yang bisa dihimpun atau yang sudah dikelola, itu 1,5 miliar lebih ya. Ini bisa dibayangkan ini ya, potensinya sangat tinggi sekali ya. Jadi tidak hanya zakat tapi juga wakaf ya. Selain saya pernah bertanya kepada pengelolanya, ini juga mengelola wakaf kebun tebu ya dan lain sebagainya. Ini patut dicontoh ini ya. Dan ya, di sini saya tampilkan beberapa iklan ya dari Badan Nazir Wakaf Uang Muhammadiyah Jogja dan Sumatera Barat, sehingga Bapak Ibu semuanya kalau ingin berwakaf uang ya, itu sekarang tinggal klik saja rekeningnya ya, di debit ya melalui virtual account, di situ sudah ada, tinggal ditransfer saja ya. Nanti kita bisa mendapatkan sertifikat wakaf gitu ya. Ya, sertifikat wakaf uang kita ya. Jadi kalau wakaf tanah kita mendapatkan ya kita tahu ada ikrar wakafnya gitu ya. Ya, kalau di wakaf uang nanti kita bisa dapatkan sertifikatnya bahwa kita telah mewakafkan. Tentu dengan batasan nominal tertentu, misalkan di atas 100.000 baru kita mendapatkan sertifikat tersebut. Ya, dan sekarang Bapak Ibu bisa mengklik ya untuk berwakaf, berdonasi ini lewat jariah.wakafmu.org. Ya, nanti di situ ada virtual account, ya tinggal kita klik ya mau wakaf berapa, 100.000, 1 juta, ya insya Allah kita sudah bisa berwakaf tanpa menunggu sekarang kita mempunyai tanah yang luas atau bangunan ya yang kita wakafkan ya. Dan semoga kita berharap dengan adanya kajian malam hari ini semangat giroh kita untuk berwakaf ya, tadi menjayakan kembali ya wakaf di dalam sebagaimana tadi ya di dalam sejarah Islam itu bisa bangkit kembali ya lewat nazir wakaf Muhammadiyah. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa sharing bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mukhlis atas penyampaian materi tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambah kesadaran, menambah kemantapan kita selaku warga Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu kan prinsipnya rujuk ilal Quran wa sunnah. Jadi memang perlu dalil yang menguatkan, memantapkan hati untuk beramal. Tadi sudah disampaikan bagaimana kebolehan terkait dengan hukum wakaf uang ini. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit.
eh, waktunya sesi tanya jawab. Tadi sudah ada satu jamaah yang raise hand dari Pak Al-Bukhari kalau tidak salah ya. Monggo Pak Al-Bukhari langsung dibuka audionya, kemudian langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali penjelasan wakaf yang disampaikan tadi. Ini pertanyaan saya ini menyangkut simam dalam badan wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah. Ada sinkronisasi antara harta wakaf yang dimiliki Muhammadiyah baik di daerah maupun wilayah. Sinkronisasinya ini kok kadang-kadang tidak sebagaimana data yang ada dalam simam. Ini cara mengatasinya bagaimana saat misalkan terjadi perbedaan antara sinkronisasi data pada simam itu dan kenyataannya gitu. Saya kira ini pertanyaannya, Ustaz. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al-Bukhari. Monggo Ustaz, bisa langsung dijawab terlebih dahulu Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang belum mengetahui, kita semua Muhammadiyah melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan telah memiliki sebuah sistem informasi, ya, manajemen aset, ya, baik wakaf maupun non wakaf, ya, khusus terkait dengan bagaimana mengumpulkan data aset Muhammadiyah nasional mulai dari Aceh sampai ke Papua gitu ya. Ya, tapi memang ini tidak bisa diakses untuk umum ya, hanya untuk pimpinan Muhammadiyah sendiri ya, untuk tujuannya untuk ketertiban ya. Ya, dan keberlanjutan dari aset-aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan alhamdulillah Muhammadiyah ini berbeda dengan ada perbedaan dengan organisasi yang lain ya. Kita ya seluruh aset ya terutama non wakaf itu semua atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, dan pimpinan pusat Muhammadiyah ini mewakili umat Islam ya. Jadi bukan atas nama pribadi, atas nama yayasan tertentu, tapi atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Termasuk wakaf itu sendiri yang dalam kasus di Yogyakarta Simam ini alhamdulillah sudah 80% kalau saya mengikuti perkembangannya, ini sudah dimasukkan data-data aset Muhammadiyah termasuk wakaf yang diamanahkan oleh para wakif kepada Muhammadiyah sebagai nazir ya. Dan alhamdulillah dalam kasus Yogyakarta kita bisa mengetahui hampir 50% tanah wakaf di Yogyakarta itu diamanahkan oleh para wakif kepada nazir Muhammadiyah itu sendiri. Dan memang tantangannya untuk sinkronisasi ini memang sangat besar, karena aset itu nanti tidak hanya tanah ya Bapak Ibu semuanya, termasuk kendaraan, aset bergerak maupun tidak bergerak ya, bangunan. Di dalam bangunan itu nanti ada beberapa aset apa saja ya. Kalau misalkan sebuah sekolah Muhammadiyah, ya itu kan tidak hanya tanah, tapi ada bangunan, ada kursinya, ada peralatan-peralatan, ya, dan lain sebagainya. Itu memang butuh waktu, sehingga saya kira perkembangannya sudah ke arah yang baik gitu ya, untuk ketertiban aset wakaf Muhammadiyah ini, dan wakaf maupun non wakaf itu. Dan memang ini sebetulnya Muhammadiyah itu banyak dicontoh oleh organisasi yang lain gitu ya, terkait dengan ketertiban pencatatan ini, meskipun banyak tantangannya di sana sini. Misalkan masih banyak tanah wakaf yang diamanahkan kepada Muhammadiyah itu masih atas nama sertifikatnya perorangan, nah gitu ya. Dan kadang-kadang sertifikatnya ini masih dibawa, ya tidak dilakukan inventarisasi, ditaruh di tempat yang aman, misalkan di kantor pimpinan cabang dan lain sebagainya. Ini masih banyak, sehingga tadi
SIMAM ini sangat bermanfaat untuk ketertiban pencatatan aset wakaf Muhammadiyah, sehingga kita bisa mengetahui berapa sih aset kita gitu ya. Tentu ini sangat baik bagi perkembangan ke depan, apalagi kita sebagai nazir badan hukum Muhammadiyah ini ketika diamanahi wakaf ya oleh para wakif ya, tentu dengan adanya SIMAM ini menjadikan kita lebih dituntut lebih profesional lagi, lebih amanah lagi untuk mengelola harta wakaf tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Kita ke penanya kedua. Langsung saja kepada Pak Nunu Anugrah Perdana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, kalau masjid, ada yang bangun masjid, kita mau memberi semen ataupun pasir, itu istilahnya niatnya wakaf semen atau wakaf pasir atau sedekah semen atau sedekah pasir, Ustadz. Makasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya biasanya panitia pembangunan masjid ya atau panitia renovasi masjid itu biasanya membuat undangan wakaf ya. Ya. Jadi misalkan program wakaf renovasi masjid ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa berwakaf ya dalam satu nama itu ya. Nanti mulai ada yang wakaf semen berapa sak, ya ada yang mewakafkan pasir berapa berapa truk dan lain sebagainya ya. Tapi biasanya atas satu nama, biasanya programnya itu ya. Ya, itu adalah wakaf untuk pembangunan masjid atau untuk renovasi masjid ya. Ya, jadi nanti kalau misalkan mau diniatkan ya, ini saya wakaf semen untuk ya pembangunan atau renovasi Masjid Al-Mutakin misalnya. Ya, jadi seperti itu saja, Pak. Tetap ada nama satu programnya gitu ya. Nah, gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mungkin pertanyaan satu lagi kepada para jamaah yang raise hand dan menyampaikan secara langsung, sebelum nanti ada beberapa pertanyaan juga dari jamaah YouTube. Monggo Pak Furqon, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang kedua, terima kasih juga kepada Ustadz Mukhlis Rahmanto yang telah memberikan kajian tentang wakaf uang ini dengan sangat menarik sekali. Mungkin di sini saya hanya ingin berbagi apa yang telah dilakukan oleh MWK PWM Jawa Tengah dalam mengelola wakaf uang. Ya, mungkin mudah-mudahan ini bisa menginspirasi PWM atau PDM yang lainnya, selain tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mukhlis Rahmanto dari PWM Sumatera Barat dan PWM DIY. Jadi MWK PWM Jawa Tengah itu sudah menerima dan mengelola wakaf uang itu sejak tahun 2016. Jadi ketika pertama kali kita mengadakan rakor, itu kita langsung melakukan fundraising, pengumpulan wakaf uang. Alhamdulillah dari PDM, kemudian ada juga perorangan, pada waktu itu terkumpul 102.250.000 rupiah. Ya, kemudian itu kita kelola sampai sekarang. Kemarin tahun 2021 kita mendapat wakaf uang dari satu orang, itu nominalnya 150 juta rupiah. Kemudian wakaf uang itu kita kelola secara produktif. Yang pertama kita untuk pengadaan alat survei tanah dan bangunan. Jadi itu kemudian kita sewakan terutama bagi kaum atau Orto Muhammadiyah yang lagi melakukan pembangunan. Kalau sekarang ini dengan Unimus itu kita sewakan alat survei itu nominalnya kita memiliki dua unit. Yang pertama 40 juta, yang kedua 60 juta.
itu kemudian kita sewakan. Kalau dalam sebulan itu disewakan sekitar 3,5 juta itu alat surveinya. Jadi perkiraan kita dalam 1,5 tahun sudah kembali modalnya seperti itu. Di samping kita menyalurkan juga hasilnya kepada mauquf alaih. Selain itu juga kita melakukan penyertaan modal untuk pengadaan hewan kurban. Yang tahun kemarin kita penyertaan modal 50 juta, kemudian per akad kembali, kemudian hasilnya kita salurkan kepada mauquf alaih. Baru-baru ini kita melakukan penyertaan modal juga untuk penggemukan sapi dan domba. Dan juga untuk kurban itu 100 juta kita untuk penyertaan modal. Kemudian juga penyertaan modal bisnis minyak kelapa. Ini minyak kelapanya di Jogja, ya. Jadi 50 juta. Dalam 1 bulan itu kita mendapatkan bagi hasil 2.700.000 rupiah. Jadi akad kita per tahun, ketika setahun kembali 50 juta, plus dengan keuntungan yang tiap bulan tersebut. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada PWM atau PDM lain terkait dengan pengelolaan wakaf uang. Memang kami tidak melakukan investasinya pada sektor finansial, keuangan atau perbankan, karena kita lihat kalau di sektor real itu keuntungannya bisa lebih besar. Dan terakhir, kami memiliki usaha yang dikenal dengan wakaf Wonolopo Integrated Farm. Jadi wakaf pertanian terpadu itu ada 3,5 hektar. Ya, di situ ada pertanian, ada peternakan, ada perkebunan, dan juga ada kafe di situ. Jadi ada edukasi, ada wisatanya. Ya, itu yang lagi kita kelola di Wonolopo Semarang. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi penyemangat untuk PDM dan PWM lain. Karena sebenarnya Muhammadiyah itu namanya itu aja sudah ada trust masyarakat, ya. Masyarakat masih sangat mempercayai Muhammadiyah di dalam pengelolaan dana dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa menjadi semangat kita untuk bisa mengelola wakaf uang, tentunya untuk kemanfaatan dan kebaikan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Furqon. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, warga Muhammadiyah, untuk semangat dalam berwakaf. Ustaz Mukhlis mungkin mau menanggapi, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakumullah Ustadz Dr. Furqon, Ahmad Furqon dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atas informasinya yang sangat mengembirakan sekali, dan saya berharap kepada pengurus atau pimpinan wilayah Muhammadiyah yang lain bisa tertular ya virus baik pengelolaan wakaf ini, karena memang potensi wakaf ini memang harus kita kembangkan, harus kita produktifkan ya untuk kesejahteraan umat gitu ya. Saya kemarin juga mendapat info tentang tadi integrated farming ya, peternakan atau integral ya Wonolopo itu ya. Semoga suatu saat bisa berkunjung ke sana dan bisa dikembangkan di daerah-daerah lain, Muhammadiyah lain yang potensinya sangat besar sekali. Saya kira itu Ustadz Beta ya. Ya, terima kasih. Ustadz, ini masih ada beberapa pertanyaan dari YouTube dan juga tadi ada dari beberapa jemaah Zoom. Mungkin akan kami pilih, Bapak Ibu, tentu tidak bisa kami bacakan semuanya karena waktu membatasi kita. Mungkin 3 pertanyaan saya pilih. Pertama, Ustadz, uang wakaf yang dikelola jika rugi atau sampai habis, apakah wakaf itu ikut hilang? Enggak, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memang banyak dibahas di fikih ya mengenai khasarah ya, kerugian ya. Kalau misalkan harta wakaf itu rusak
ya, atau harga wakaf itu hilang, kan bisa suatu saat misalkan terkena bencana gitu ya, masjid wakaf di suatu wilayah itu terkena bencana, kemudian rusak, ya, kemudian sertifikatnya juga hilang dan apa yang kemudian bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu kita sebagai nazir memang dituntut untuk profesional. Maka di dalam peraturan di negara kita, undang-undang tentang wakaf, kalau misalkan seorang nazir wakaf, ya, termasuk kita di Muhammadiyah ini, tidak bisa mengelola wakaf dengan baik sampai rugi, maka ya, pengelola nazir ini bisa dialihkan ke nazir yang lain yang lebih profesional. Ya, maka ya tadi ya, kalau investasi wakaf di lembaga keuangan syariah, ya, investasi secara finansial memang ada asuransinya gitu ya. Ya, tapi untuk yang wakaf secara biasanya memang ini menjadi tuntutan bagi kita agar senantiasa betul-betul amanah ya mengelola wakaf ini gitu ya. Sehingga force majeure atau apapun yang bisa mengakibatkan kerusakan, kehilangan maupun berkurangnya nilai pokok dari harta wakaf itu bisa diminimalisir gitu. Oleh karena itu tadi kaitannya dengan wakaf uang itu memang diatur dengan sangat ketat, ya, harus lewat misalkan lembaga keuangan syariah PWU yang betul-betul sudah mendapatkan izin resmi dari mulai dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola wakaf uang ini. Karena apa? Ditakutkan itu bisa disalahgunakan ketika ada fundraising, penghimpunan dana wakaf uang dan lain sebagainya. Sehingga untuk meminimalisir adanya kejadian itu yang tidak diharapkan, maka aturannya memang dibuat sangat ketat gitu ya. Untuk kasus wakaf uang gitu ya. Ya, saya kira itu Ustadz Pita. Semoga bermanfaat. Allah alam bisawab. Ya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini pertanyaan dari Sayonara Siregar nih, dari UHAMKA Jakarta. Kalau misalkan wakaf Ustadz, kemudian yang menerima atau yang mengelola wakaf itu masih berkaitan dengan keluarga sendiri atau masih saudara, itu seperti apa Ustaz? Dan ini kaitannya juga dengan pertanyaan selanjutnya, ketentuan-ketentuan menjadi nazir itu apakah ada dan bagaimana? Baik. Begitu Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau harta benda wakaf itu, ya, itu terkait dengan keluarga, maka itu tadi ada presidennya diperbolehkan namanya wakaf ahli. Misalkan bapak atau ibu itu mempunyai suatu usaha bisnis tertentu, perusahaan misalkan, ya, kemudian entitas perusahaan ini dijadikan sebagai wakaf ahli yang tidak boleh diwariskan atau dijual gitu ya, atau misalkan ya nanti kalau pengelolanya memang manfaatnya untuk keluarga itu sendiri dan itu diperbolehkan gitu ya. Nah, akan tapi memang nazir itu sebagai nazir memang kita harus profesional ya. Ya, maka biasanya kalau untuk kasus wakaf ahli di beberapa kasus itu memang dia harus menyewa manajer investasi ya yang memang profesional mengelola wakaf keluarga itu gitu ya, sehingga campur tangan ya kepentingan anggota keluarga ya, misalnya A atau B itu ingin menguasai semua, ingin menjual dan lain sebagainya, itu bisa diminimalisir ya. Dan itu saya lihat ada beberapa kasus bagus di Gresik misalkan, wakaf ahli, wakaf keluarga itu sangat baik sekali dikelola dengan baik dan kemanfaatannya tidak hanya untuk keluarga itu tapi juga untuk masyarakat atau umat secara luas. Nah, untuk nazir profesional itu memang sudah ada ketentuan-ketentuannya, misalkan dia harus mendapatkan izin ya dari otoritas ya negara kita, dalam hal ini adalah salah satunya adalah Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Ya, nah itu nanti mereka yang mengawasi
memberikan evaluasi bagaimana, dan mereka lembaga ini mendapatkan laporan bagaimana kinerja dari Nazir, termasuk kita Muhammadiyah ini. Sebetulnya sistemnya sudah bagus, mungkin ada beberapa hal yang nanti bisa menjadi masukan ya, terkait dengan perubahan Undang-Undang Wakaf tahun 2004 itu. Ya, karena memang misalkan BWI, Badan Wakaf Indonesia, ini juga berfungsi sebagai selain regulator juga sebagai operator ya, artinya sebagai nazir juga. Nah, ini kadang-kadang itu yang banyak diberikan masukan oleh masyarakat atau publik secara luas. Tapi insya Allah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sudah memiliki beberapa peraturan-peraturan mengenai kode etik ya, bagaimana menjadi nazir yang baik, termasuk insya Allah sebentar lagi Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah akan merumuskan sebuah tuntunan terkait dengan fikih wakaf yang tidak hanya terkait dengan unsur fikihnya saja, tapi juga terkait dengan manajemen tata kelola wakaf yang baik, yang produktif, yang modern, sebagaimana diharapkan agar kemanfaatan dari wakaf itu bisa dimaksimalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan lagi, Ustaz, nggih? Ya, boleh. Ya, yang pertama, bagaimana hukumnya ketika kita sudah berwakaf, kemudian wakaf itu ditarik kembali karena mungkin nazirnya, pengelolanya itu tidak amanah atau tidak bertanggung jawab gitu. Kemudian yang kedua, apakah mewakafkan sesuatu yang bukan milik kita itu boleh, Ustaz? Baik. Nah, jadi wakaf tetapi bukan barang milik kita. Nah, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya tadi sudah saya singgung beberapa dalam pertanyaan sebelumnya. Ya, kalau nazir yang kita amanahi wakaf kita itu tidak amanah, maka nanti otoritas dalam hal ini misalnya Badan Wakaf Indonesia itu bisa mengalihkan ya ke nazir yang lain dengan mengevaluasi nazir yang kita anggap itu tidak amanah. Nah, makanya menjadi nazir itu sangat berat ya, apalagi Bapak Ibu semuanya yang berwakaf tapi tidak menyertakan modal pembangunan. Kadang-kadang kita hanya memberikan wakaf kepada Muhammadiyah tanah, tapi tidak menyertakan dana pembangunan tanah wakaf itu. Ini kadang-kadang menyulitkan bagi kita, memberikan tantangan bagi kita nazir wakaf Muhammadiyah untuk mencarikan dana pembangunan ini ya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tantangan dimanapun wakaf di dunia Islam untuk pembangunan aset atau harta wakaf gitu. Maka nanti ada banyak skema-skema ya, cara-cara khusus untuk menghimpun dana pembangunan tanah wakaf, harta wakaf, aset wakaf itu. Misalkan lewat zakat, infak, ya, fundraising dan lain sebagainya, donasi-donasi itu diperbolehkan. Ya. Jadi ada namanya sekarang yang muncul namanya skema hybrid ya, campuran tidak hanya murni wakaf tapi juga di mix dengan sumber-sumber filantropi Islam yang lain, misalkan infak, zakat, itu bisa digunakan untuk membangunkan aset wakaf yang tadi kadang-kadang nazir itu tantangannya beratnya di situ ya. Jadi mohon bersabar, kadang-kadang tadi oleh karena itu anjuran saya kalau kita ingin berwakaf ya sertakan langsung ya dananya pembangunan ya. Misalkan kalau kita ingin wakaf tanah untuk masjid ya kita harus sertakan juga itu ya. Kalau bisa langsung serah terima jadi gitu ya kepada nazir. Nah, itu sangat menarik sekali. Wah, dibangunkan diberikan tanah untuk masjid, dibangunkan masjidnya, kita sebagai wakif, ditambah lagi nanti diberikan dana untuk pembangunan, misalkan masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tapi juga ada fungsi ekonomi, dibangunkan ruko-ruko depan masjid, disewakan, sebagaimana di Padang, Sumatera Barat. Nah itu di Masjid Taqwanya itu sudah produktif itu ya, dibangunkan ruko-ruko untuk disewakan sehingga bisa produktif menghasilkan tidak hanya sekedar dari infak dan lain sebagainya dari jamaah itu. Dan kemudian yang terakhir tadi apa Ustadz Beta ya? Mohon maaf saya lupa tadi. Mewakafkan sesuatu yang bukan milik kita. Oh ya,
untuk hal Bagaimana ini hukumnya? memang kaitannya dengan mauquf bihi, harta yang kita wakafkan, itu salah satu syaratnya adalah kita memiliki kepemilikan penuh atau milk utam, ya. Ya, jadi tidak bisa kita kalau tanah itu misalkan masih belum dibagi warisnya gitu ya. Nah, itu kemudian belum jelas sertifikatnya kemudian kita wakafkan. Nah, itu tidak bisa juga gitu ya. Nah, maka nanti di dalam perundang-undangan ya namanya kepemilikan itu kan banyak ya. Kepemilikan penuh atau nanti kalau biasanya kita di masyarakat punya hanya memiliki hak guna, hak pakai ya. Bangunan itu selama beberapa tahun, nah itu nanti juga menjadi permasalahan tersendiri. Tapi yang penting itu apa namanya artinya itu harta yang akan kita wakafkan itu memang milik kita penuh gitu ya. Ya, bukan atas nama orang lain atau belum resmi menjadi milik kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz Mukhlis. Alhamdulillah pengajian malam hari ini sudah mencapai akhir dari pengajian ini. Kepada para jamaah, kami ucapkan juga terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa ikut berpartisipasi lagi di pengajian-pengajian selanjutnya. Dan alhamdulillah pencerahan malam hari ini mudah-mudahan semakin menambah kesadaran, kemantapan kita, merubah mindset kita bahwa wakaf tidak hanya sekedar barang yang tidak bergerak, tanah ataupun bentuk yang lain, tetapi sekarang kita sudah dimudahkan dengan digitalisasi teknologi wakaf dengan cara uang, dan Muhammadiyah sudah memberikan wadah untuk itu. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Mukhlis, mudah-mudahan sehat selalu. Dan para jemaah, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi pada pengajian tarjih selanjutnya. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan, kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.